Baru saja kita digembarkan oleh drama penyebutan Laura atau Loli oleh ibunya, Nikita Mirzani. Ditemani oleh Dr. Oki dan saudara dari Niki ini, Loli dijemput paksa dari sebuah apartemen dan kemudian dibawa langsung pulang. Dan di situ banyak sekali drama yang terjadi. Seakan-akan netizen terbelah menjadi dua, yang mendukung dan juga yang menolak hal itu terjadi. Tapi ini adalah sesuatu yang saya sudah ramalkan bahwa Niki pasti akan menyebut paksa anaknya. Apakah nanti Niki ini akan membawa Loli pulang ke Indonesia? Saya pikir ya jelas lah, iya. Tapi ini semua pasti tidak akan dilakukan secara langsung. Niki ini masih tetap harus menjaga karakternya. Dan untuk seorang wanita yang pemberani, nekat, tapi juga cerdas kayak Niki ini, sepertinya ada sebuah rencana besar yang disusun. Niki itu seperti pesulap, bisa membuat seseorang. Apa yang akan saya lihat lagi? Dan bagaimana perasaan Nikita Mirzani sebenarnya? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Sebuas-buasnya harimau, dia tidak akan memakan anaknya sendiri. Walaupun ini adalah sebuah peribahasa yang mungkin tidak sepenuhnya benar, karena ada juga harimau yang juga memakan anaknya sendiri. Begitu juga dengan manusia yang juga akhirnya di sini itu memakan, bukan dalam arti harfiah, yang membuang anaknya. Tapi tidak dengan Nikita Mirzani. Sebuas-buasnya Nikita Mirzani menerkam lawannya dan mengungkapkan hal yang dia anggap benar di sosial media. Dia tetaplah ibu kandung dari Laura. Dan Loli, panggilan Laura ini yang baru genap 17 tahun, ini memang masih dalam tanggung jawab Nikita. Apa yang sebenarnya bisa kita lihat di sini? Yang pertama, netizen yang terbelah menjadi dua. Ini tentu saja yang, kalau saya kira yang haters dari Niki, dan terus kemudian manfaatkan Loli untuk dibela, dan sebenarnya bukan membela Loli ya, tapi lebih untuk menyalahkan Niki. Yang mana sebelah yang lainnya, kalau mereka ini seorang wanita, mereka pasti akan merasakan dan tahu bahwa seorang ibu, mau bagaimanapun yang terjadi, dia pasti akan tetap menyayangi anaknya. Dan ini yang dilakukan, ini yang ditunjukkan oleh seorang Nikita Mirzani. Dia tidak menjadi Nyai Niki yang dikenal oleh orang-orang yang mengenalnya, yang ditakuti oleh para lawan-lawannya. Dan dia di sini menunjukkan sebagai seorang ibu yang boleh kita bilang menjilat ludahnya sendiri dengan membuang anaknya, mencoret dari kakak, tidak menganggap, dan menjemputnya karena rasa sayang yang dimilikinya. Kita belum akan mendapatkan pengakuan secara langsung bahwa dia menyayangi dan sebagainya, tapi ini saja sudah sebagai sebuah bukti. Dan tindakan itu melebihi pengakuan apapun. Siapa yang dipersalahkan di sini? Ya, kalau dua orang seperti ini, ya dua-duanya ini salah. Sama seperti kalau saya harus berseteru dengan orang yang lain, maka tidak ada yang sepenuhnya benar. Tapi yang paling salah di sini sebenarnya adalah media sosial atau sosial media. Mengapa seperti itu? Karena dalam sosial media ini, mungkin nanti saya akan jelaskan arti kartunya lebih jauh lagi. Dalam sosial media ini seakan-akan kita saat membuat sebuah konten, kita mengharapkan sebuah validasi atau pengiyaan atau dukungan dari orang-orang yang ada di luar sana. Seakan-akan apa yang kita tunjukkan, ini kita akan happy kalau mereka itu mendukung atau agree, setuju dengan apa yang kita sampaikan. Dan kita juga akan tentu saja merasa tidak sreg atau marah jika ternyata orang tersebut tidak sesuai. Nah, sosial media ini seperti sebuah pertunjukan tinju. Dua orang di atas ring dan orang-orang ini menyoraki jagoan yang mereka dukung. Dan karena inilah, maka hal yang seharusnya terjadi 2 tahun yang lalu ini mundur hingga saat ini. Saya kira penyebutan paksa ini seharusnya tidak memakan waktu sedemikian lama. Dan saya pikir sejak kemarin di luar negeri harusnya dijemput saja. Dan ini sudah saya ramalkan bahwa penjemputan ini akan terjadi dalam artian akhirnya Niki yang akan mengalah. Kalau tadi saya bilang dengan sebuah peribahasa menjilat ludah sendiri adalah ya ternyata dia masih menganggap anak, masih menyayangi, dan akhirnya dijemput juga. Dan apapun alasannya seperti tadi di sini, Loli ini kan akhirnya bisa berdaya atau mendapatkan uang dari media sosial. Yang kalau saya sebenarnya sangat menyayangkan ya, orang-orang yang terus kemudian membayar atau paid endorse ke Loli ini tadi karena dia masih di bawah umur. Maka sejatinya anak-anak di bawah umur ini tidak diberikan kemampuan untuk mencari nafkah sendiri. Karena apa? Karena mereka belum bisa menentukan yang terbaik untuk dirinya. Pertumbuhan emosional ini belum terbentuk secara sempurna, apalagi pertumbuhan fisik yang masih terus akan terjadi. Hal inilah yang kalau kita mungkin akan bisa sedikit lebih teliti, akan membuat bisa dimanipulasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bisa saja alasannya karena mencintai. Misalkan pacar yang terus kemudian memanipulasi seorang anak yang di bawah umur melakukan sesuatu yang
mungkin tidak dia sadari. Atau orang-orang yang ingin mempergunakan anak ini tadi untuk melawan orang tua mereka atau hal-hal yang mereka terasosiasi dengan anak ini tadi. Maka saya kira apapun alasannya, seharusnya ada sebuah peraturan yang mengharuskan dan membatasi bahwa anak-anak di bawah umur ini tidak boleh untuk bisa mencari nafkah sendiri. Kalian setuju atau tidak? Dan perihal bahwa apapun yang terjadi di antara mereka dan kata-kata kasar yang saling dilontarkan, yang saya sangat-sangat patah hati saat mendengarkan umpatan Loli di sosial media ini kepada ibunya. Mau sejahat apapun anggapan dia terhadap ibunya, saya pikir seorang anak tidak pantas mengatakan itu apalagi di depan umum dan di depan sosial media. Maka saya ingin menggarisbawahi bahwa sebenarnya seorang wanita itu sering tidak sadar akan apa yang diucapkan. Rasa sakit yang dia rasakan ini membuat dia merasa pantas untuk mengucapkan kata-kata yang dia harus ucapkan, yang pada akhirnya seringnya dia akan sesali dan terus kemudian dia meminta maaf akan hal itu. Pasti ini sering terjadi pada wanita-wanita di sekitar kita. Dan ini semua terjadi karena wanita itu memendam rasa. Mereka itu terkadang tidak bisa melampiaskan atau mengucapkan sehingga akhirnya saat tertrigger atau terpicu oleh satu hal yang mungkin saja ini bukan hal yang besar, maka dia membawa kekesalan hal-hal yang lain ini tadi dilampiaskan kepada objek yang saat ini itu bisa dilampiaskan. Maka inilah yang membuat seorang wanita itu terus kemudian mengatakan satu hal yang dia pasti akan sesali. Coba siapa yang pernah merasa begitu? Tulis komentar di bawah sini. Dan berbicara tentang mengalah, Niki ini sebenarnya sudah cukup sabar dan memberikan kebebasan kepada Loli untuk hidup di luar negeri seperti kemarin itu. Dan apa yang terjadi, apa yang terus kemudian didapatkan, ini semakin mengarah kepada hal-hal yang membuat khawatir. Seperti adanya dugaan bahwa Loli ini hamil, ada juga tuduhan bahwa dia ini menggugurkan kandungan, yang terus kemudian sempat dibahas oleh Loli juga bahwa dia sebenarnya mengkonsumsi obat yang mengandung hormon yang membuat ada muncul 2 garis biru yang menandakan kehamilan pada unggahan-unggahan yang terus kemudian dituduhkan kepadanya ini tadi. Saya sih tidak mengikuti secara langsung. Tetapi ini semua adalah hal yang terus kemudian bergulung menjadi sebuah asumsi dan juga tuduhan yang ini harus segera diselesaikan, dan memang anak di bawah umur itu seharusnya dibawa pulang selama ibunya ini masih memang sanggup dan bertanggung jawab untuk menafkahinya. Dan seperti yang saya sudah katakan bahwa ini akan dijemput dan hal yang lainnya. Tapi mengapa kok seperti ini? Maka saya sih bisa melihat bahwa perasaan terdalam dari Nikita ini sangat menyayangi anak wanita terbesarnya ini tadi. Dan jikalaupun terjadi sebuah kata-kata yang tidak pantas untuk dilontarkan atau sebuah tindakan yang selama ini mencoret dari kartu keluarga, tidak menganggap anak dan sebagainya, saya pikir manusia itu terbentuk dari masa lalu yang dia alami. Hal-hal yang terjadi saat dia masih muda dan masih belia, yang membuat mungkin ini harus dilakukan dan dirasa pantas untuk dilakukan, yang pada akhirnya bisa saja ini adalah sesuatu yang salah dan malah menimbulkan sebuah hal yang kontradiktif dari yang diharapkan. Maka ini sebenarnya adalah sebuah pembelajaran, ini adalah sebuah momen untuk Niki bisa mendekatkan dirinya kepada anaknya ini. Karena apapun yang terjadi, Loli adalah darah daging dari Nikita Mirzani, dan apapun yang terjadi tidak akan bisa mengubah fakta yang satu itu. Sedangkan perasaan Loli sendiri, saya pikir sih dia pasti merasa bahwa apa yang dilakukannya ini masih benar, dan apa yang dilakukan oleh ibunya ini menzolimi dirinya. Maka sebaiknya untuk kalian semua berhenti untuk meyakini apa yang dikatakan oleh Loli, karena dia ini masih di bawah umur. Dia masih seorang anak yang menjadi tanggung jawab dari ibunya. Dan seperti saya katakan bahwa sebuas-buasnya seekor harimau, dia akan tetap menyayangi anaknya. Apalagi seorang Nikita Mirzani. Maka mungkin ini adalah sebuah momen untuk mereka berdua bisa berbaikan dan menjadikan sebuah contoh kepada ibu-ibu di luar sana. Anak-anak perempuan di luar sana yang tidak berbicara kepada ibunya dan tidak berbicara kepada anaknya. Mungkin ini adalah sebuah momen di mana yang terburuk pun seperti Niki dan Loli ini masih tetap akan bisa saling bersama. Yang paling penting mungkin adalah momen di mana dua orang ini harus bertemu atau dipertemukan. Setelahnya saya pikir ini semua akan lebih mudah. Saya sih melihat walaupun kemungkinannya kecil, mereka berdua akan berbaikan. Dan saya juga akan melihat bahwa hubungan mereka akan jauh lebih baik daripada sebelumnya. So, kalian yang dibacakan kartunya silahkan hubungi nomor di bawah sini. Doakan yang terbaik untuk ibu-ibu di luar sana yang sedang dalam perjuangan untuk berbaikan kembali dengan anaknya, dan anak-anak di luar sana yang sedang mendapatkan restu dari ibunya kembali. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Saya Dendi Arko. Jangan lupa subscribe dan bagikan konten ini, dan sampai jumpa di tayangan berikutnya. Salam.